Jepang menjadi salah satu negara yang terkenal akan kulinernya yang mendunia. Sebut saja ramen, sushi, atau takoyaki. Tapi pemirsa tahu nggak dengan kuliner Jepang yang satu ini? Bentuknya kok seperti pita bening dan bergerak-gerak ya. Perkenalkan, inilah noresore, kuliner Jepang berbahan larva belut laut. Bisa belut conger, moray, dan belut garden. Bentuknya tipis dan transparan dengan panjang sekitar 5 hingga 6 cm. Seperti menyantap salmon sashimi, noresore juga disantap dengan dicelupkan ke dalam kecap asin atau saus ponzu. Rasanya katanya sih lembut di mulut dan segar. Di beberapa restoran ada yang menyajikan noresore hidup-hidup. Nah, di dunia ini tentu bukan cuma noresore saja. Kuliner yang bahan dasarnya terbilang tak biasa bagi kebanyakan orang. Di beberapa negara lain juga ada makanan-makanan yang bahan bakunya tak lazim. Burger nyamuk dari Afrika. Sebagai salah satu kuliner yang mendunia, burger tentu bukan lagi hal yang asing. Umumnya kuliner asal Amerika Serikat ini isiannya adalah daging sapi, ayam, atau ikan. Namun beda dengan patty burger khas Malawi, salah satu negara di benua Afrika. Di negeri ini, burger terbuat dari nyamuk. Ya, Anda tak salah dengar, dari nyamuk. Jadi, ketika musim hujan tiba, nyamuk di negeri ini berkembang biak luar biasa banyaknya. Tak seperti nyamuk di tanah air yang ukurannya kecil, di Malawi ukurannya terbilang besar layaknya laron. Entah bagaimana muasalnya, warga Malawi pun memanfaatkan nyamuk-nyamuk yang sangat mengganggu itu untuk dijadikan enkungu, makanan yang sepintas mirip burger. Caranya, nyamuk-nyamuk yang sudah ditangkap akan ditumbuk hingga halus, lalu adonannya dibentuk bundar seperti ini, kemudian dimasak hingga matang. Warnanya yang hitam terlihat sangat tidak menggugah selera. Namun siapa sangka, di balik penampilan seperti itu, patty burger nyamuk ini memiliki rasa seperti ikan. Tak cuma itu, kandungan proteinnya pun 7 kali lebih banyak dibandingkan beef burger pada umumnya. Bagaimana pemirsa? Yakin Anda mau mencobanya? Di Meksiko, pohon kaktus bisa jadi kuliner. Bagi masyarakat kita, kaktus mungkin hanyalah tanaman hias belaka. Tapi di Meksiko, tanaman yang biasa tumbuh di daerah kering semisal gurun ini ternyata dimanfaatkan sebagai bahan masakan. Namanya taco con nopales alias taco kaktus. Cara mengolahnya pun tidak sulit. Kaktus yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong lalu dimasak sebentar hingga matang. Setelah itu, kaktus yang sudah matang diletakkan di atas lembaran tortilla. Kemudian dipadukan dengan bawang bombay, kentang goreng, salsa, serta saus guacamole. Tak cuma isian taco, masyarakat Meksiko juga mengolah kaktus menjadi berbagai hidangan lain, seperti huevo con nopales, ensalada de nopales, atau salad kaktus yang cocok untuk kaum vegetarian. Ensalada de nopales menjadi salah satu kuliner favorit. Dengan tekstur renyah dan memiliki cairan seperti gel, nopales menebarkan cita rasa asam dan asin seperti halnya asinan acar di tanah air. Omelet cacing khas Vietnam. Omelet merupakan salah satu makanan yang terbuat dari telur ayam. Tapi apa jadinya jika omelet tak cuma berbahan telur ayam saja, namun juga ditambah dengan cacing pasir palolo? Meski tak lazim, tapi omelet inilah yang menjadi salah satu favorit warga Vietnam. Bagi mereka, kuliner yang dinamai charoi ini terasa lezat mirip kaviar. Teksturnya kenyal, seperti perpaduan daging dengan seafood. Untuk menghilangkan bau amis cacing, saat mengolahnya ditambahkan berbagai bumbu seperti kulit jeruk, bawang bombay, dan adas manis. Setiap tahun tepatnya di akhir musim gugur, warung-warung jajanan di Vietnam khususnya di kota Hanoi banyak menyajikan omelet cacing. Terbilang sebagai hidangan langka dan musiman, harganya pun lumayan mahal, yakni sekitar 280.000 per kilogram. Wah, daging sapi aja kalah nih.
Ikan belanak dari Mesir yang mematikan. Lain lagi dengan Mesir, warga di negeri piramida ini punya hidangan khas bernama fesek yang berbahan dasar ikan belana. Tapi walau banyak penggemarnya, kuliner satu ini disebut sebagai makanan yang berbahaya. Bahkan Kementerian Kesehatan Mesir menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsi fesek. Yap, jika tidak diolah dengan cara yang baik dan benar, fesek bisa menyebabkan keracunan dengan gejala otot lemas dan gangguan pernafasan. Karena itu, fesek harus dibuat oleh orang yang sudah ahli. Fesek merupakan fermentasi ikan belanak yang rasanya asin dan dipercaya sudah ada sejak peradaban Mesir kuno. Untuk membuat fesek, ikan belanak yang sudah dibersihkan akan ditaburi garam lalu disimpan dalam tong selama kurang lebih 25 hari. Yang menyebabkan ikan ini berbahaya adalah jika tidak diolah dengan kadar garam yang cukup atau saat ditangkap, ikan sudah dalam keadaan mati. Nah, inilah yang akan menimbulkan bakteri C. botulinum yang menyebabkan botulisme dengan gejala otot lemas dan gangguan pernafasan. Pizza belalang dan renyah. Belalang goreng menjadi salah satu kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi kini ada cara lain untuk menikmati lezatnya belalang, yakni pizza belalang. Yap, makanan lokal Gunung Kidul ini dipadukan dengan makanan khas Italia sehingga menjadi perpaduan yang unik. Untuk membuatnya, belalang harus dibersihkan dari bulu dan juga bagian dalam perutnya. Setelah benar-benar bersih, belalang lalu dicuci, kemudian direbus dengan bumbu-bumbu, selanjutnya digoreng hingga garing. Di saat bersamaan, siapkan pula adonan rotinya dengan cara digilas tipis berbentuk bulat. Lalu beri topping sos tomat, daging asap, keju, dan tentu saja belalang yang sudah digoreng tadi. Dan langkah terakhir adalah panggang dalam oven selama kurang lebih 10 menit. Tada! Pizza belalang pun siap disantap. Pemirsa, tak cuma makanan dengan bahan-bahan aneh saja yang kadang bikin kita mengernyitkan dahi. Karena faktanya, ada sebagian orang yang menyantap makanan tertentu dengan cara yang aneh dan nyeleneh. Entah memang ingin mencoba sesuatu yang berbeda, atau memang karena tidak tahu cara memakannya. Seperti wanita bule dalam video ini yang salah kaprah saat makan pepaya. Awalnya sih benar, dia membelah pepaya tersebut menjadi 2 bagian. Tapi, lihat pemirsa, selain menyantap daging buahnya, wanita cantik ini juga memakan biji-bijinya dengan menggunakan sendok. Anehnya, meski dari raut mukanya, wanita ini terlihat merasakan kepahitan. Dia nggak kapok loh. Lihat tuh, dia tetap lahap menghabiskan bijinya, baru kemudian menyantap daging buahnya. Itu belum cukup pemirsa, karena kejadian selanjutnya semakin absurd. Gimana enggak? Wanita ini juga mencoba untuk memakan kulit pepaya tersebut. Duh Neng, makan pepaya tuh nggak begitu konsepnya kale. Mie kuah atau mie goreng jadi salah satu kuliner favorit di tanah air. Disantap dengan campuran irisan cabai, bawang, sayuran, dan pastinya telur. Nikmat. Tapi gimana ya kalau mie instan diolah dengan mencampurkan kue coklat? Dalam video terlihat seorang penjual mie instan pinggir jalan memasak mie olahannya yaitu pastry Maggi. Pertama, ia menumis daun bawang serta bawang merah. Setelah itu, ia memasukkan sepotong kue coklat lalu menghancurkannya hingga menyatu dalam kuah. Selanjutnya, mie instan serta bumbu-bumbunya dimasukkan dan dimasak sampai kuah menyusut. Terakhir, sajikan mie tersebut dengan topping kue coklat. Apa rasanya ya? Mungkin pemirsa ada yang mau mencobanya? Ini juga gak kalah absurd. Kalau tadi mie dicampur dengan kue coklat, ini orang menyantapnya dengan es krim. Yap, mie goreng yang sudah matang, kemudian dilumuri dengan 1 cup penuh es krim rasa stroberi. Lalu diaduk dan disantap deh. Gimana pemirsa? Mau mencobanya? Kalau saya sih tidak. Pemirsa, kamu termasuk tim bubur diaduk atau nggak diaduk nih?
Nah, kalau Mas yang satu ini bukan tim kedua-duanya, karena ternyata dia penganut sekte bubur dikenyot langsung dari plastiknya. Lihat, bukannya dituang ke dalam mangkuk atau piring, bubur ayam tersebut malah dikocok langsung dalam plastik, lalu dimakan dengan cara melubangi ujung plastiknya. Waduh Mas, sampean tuh makan bubur atau minum bubur sih?